Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aryo dengan NIM 2302035000008 selaku pengajar pada hari ini. Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem penerangan dan hari ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk mengeksplorasi, belajar, dan tumbuh bersama. Sebelum kita mulai, mari kita ciptakan suasana yang penuh semangat dan terbuka untuk belajar di dalam ruang kelas ini. Kita semua adalah penjajah pengetahuan dan setiap kesempatan belajar adalah petualangan baru yang menunggu untuk dijalani bersama-sama. Kita akan menjelajahi konsep-konsep baru, memecahkan teka-teki, dan membuka pintu menuju pemahaman. Pembelajaran tentang sistem penerangan memiliki manfaat yang beragam, mulai dari pemahaman tentang prinsip-prinsip listrik dan elektronika hingga kemampuan dalam merancang, menginstal, dan memelihara sistem penerangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem penerangan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan praktis seperti kemampuan berkomunikasi dan pemecahan masalah. Ketiga, mendorong pemikiran kritis dan analitis. Empat, motivasi peserta didik untuk belajar dan mencapai potensi terbaik mereka. Kelima, membangun kemampuan diri dan rasa percaya diri. Enam, memperluas wawasan, pemahaman, serta sistem penerangan. Baik, slide-nya saya akan tampilkan. Mohon peserta didik untuk disimak baik-baik ya. Sistem penerangan. Apakah sudah nampak? Iya, sudah, Pak. Sistem penerangan adalah sistem yang mengurai secara mendalam terkait sistem penerangan dan instrumen pada mobil. Sistem penerangan juga adalah instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan atau semua sistem kelistrikan pada bodi dan rangkaian penerangan pada kendaraan. Tujuan utama sistem penerangan secara umum sebagai pencahayaan saat pagi atau malam hari, akan tetapi menurut fungsi sistem penerangan sebagai penerangan pada kendaraan untuk memberikan tanda-tanda kepada pengendara lain, misalnya pada saat akan berbelok maupun akan berhenti sehingga pengendara lain lebih aman. Komponen sistem penerangan. Yang pertama adalah baterai yang berfungsi sebagai sumber arus DC di resuran pada sistem kelistrikan otomotif. Gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Yang kedua, sekring atau fuse adalah suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi beban arus yang berlebihan. Yang ketiga, kunci kontak atau switch yang berfungsi sebagai saklar utama menghubungkan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga. Keempat, saklar kombinasi, yaitu saklar yang mengendalikan instalasi penerangan dan tanda pada kendaraan bermotor. Ialah tanda-tandanya bisa dilihat. 5, relay. Saklar adalah saklar elektrik yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektrik. 6, flasher atau unit. Digunakan untuk mengedipkan lampu tanda belok dan lampu hazard secara interval. Flasher ada 2 unit, yaitu jenis elektronik dan bimetal. Gambarnya seperti ini ya. 8, kabel penghubung. Berfungsi sebagai penghantar komponen dan mengalirkan arus listrik. Adapun kabel ditunjukkan dengan kode huruf seperti di bawah. Sedangkan massa dalam sistem penerangan berfungsi untuk menghubungkan antar komponen dengan negatif baterai. Untuk konektor digunakan untuk menghubungkan kelistrikan antara dua jaringan atau kabel atau antara sebuah jaringan dengan komponen. Sepatu kabel adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan komponen satu dan komponen yang lainnya yang terbuat dari tembaga dan diberi isolasi supaya tidak terjadi konsleting. Jenis-jenis penerangan. Yang pertama, sistem penerangan luar. 1, lampu kota yang berfungsi pada siang hari untuk bertujuan memberikan isyarat kepada pengendara lainnya. Wiring diagramnya seperti yang di bawah ya. Kedua, lampu kepala yang merupakan lampu yang wajib terpasang pada jenis kendaraan manapun. Untuk saat ini lampu kepala tidak hanya digunakan pada malam hari sebagai penerangan
Waktu lalu lintas yang baru, lampu utama harus menyala baik pada siang hari atau malam hari. Hal tersebut bertujuan untuk keamanan saat berkendara dan keamanan bagi pengemudi atau pengendara lainnya. Yang ketiga, lampu sein atau hazard. Sebagai lampu peringatan tanda bahaya yang wajib terpasang di setiap kendaraan karena jenis lampu ini bertujuan memberikan peringatan kepada pengendara sedang berbelok ke kanan atau ke kiri. Bahkan untuk jenis lampu hazard memberikan tanda bahaya untuk pengendara di belakang. Keempat, lampu mundur. Lampu mundur merupakan lampu untuk memberikan isyarat bahwa mobil dalam keadaan ingin mundur. Yang kelima, lampu rem berfungsi sebagai secara otomatis apabila pengendara menginjak pedal rem. Hal tersebut bertujuan untuk memberi peringatan bagi pengendara kalau sedang mengurangi kecepatan sehingga akan menghindari dari tabrakan. Yang kedua, sistem penerangan dalam. Nah, yang pertama, lampu ruangan atau dome light berfungsi untuk menerangi interior ruangan penumpang yang dirancang agar tidak menyilaukan pengemudi pada malam hari. Diagram lampu kabin seperti yang digambar ya, bisa kelihatan. Yang kedua, lampu instrumen atau panel. Terpasang pada bagian dashboard digunakan untuk menerangi meter-meter pada instrumen panel pada malam hari, memungkinkan pengemudi membaca meter-meter dan gig dengan mudah dan cepat pada saat mengemudi. Baik, mungkin saja yang bisa saya tampilkan. Selanjutnya kita masuk di sesi diskusi saja ya. Nah, dari slide yang kira-kira ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dari slide tersebut? Mungkin Yusat bisa? Atau Muhammad Riza? Saya, Pak. Baik, Saudara Yusat dipersilakan. Jadi sistem penerangan adalah rangkaian komponen yang dirancang untuk menyediakan pencahayaan di suatu tempat atau area. Ini termasuk lampu, saklar, perangkat kontrol, dan infrastruktur kabel yang diperlukan untuk mengatur dan mendistribusikan pencahayaan. Sistem penerangan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk juga di rumah, kantor, jalan raya, gedung, dan tempat-tempat umum lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan visibilitas yang cukup di lingkungan yang sesuai agar dapat dilakukan dengan nyaman dan aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih pada Yusat. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih, apa yang biasa menyebabkan kerusakan pada sistem penerangan itu sendiri? Saya, Pak. Baik, Saudara bisa dipersilakan. Pak, apakah saya bisa menjawab? Ya, dipersilakan Reza. Sabar, Pak. Beberapa faktor yang biasanya menyebabkan kerusakan pada sistem penerangan. Yang pertama itu umur lampu. Setiap jenis lampu memiliki umur pakai yang terbatas. Seiring waktu lampu akan mengalami penurunan kualitas dan akhirnya mati. Dan yang kedua itu arus listrik yang tidak stabil. Fluktuasi arus listrik atau lonjokan tegangan dapat merusak lampu dan perangkat elektronik lainnya dalam sistem penerangan. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan. Faktor seperti kelembahan, suhu ekstrim, debu, dan korosi dapat merusak komponen-komponen sistem penerangan. Dan yang keempat, pemasangan yang buruk. Pemasangan yang tidak benar atau kurang profesional dapat menyebabkan masalah seperti koneksi yang longgar atau kabel yang terkelupas yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan. Yang kelima, gangguan fisik. Terkena benturan, getaran, atau tekanan fisik lainnya juga dapat merusak lampu
atau perangkat penerangan. Dan yang terakhir itu usangnya perangkat. Perangkat penerangan yang sudah usang atau tidak terawat dengan baik juga rentan terhadap kerusakan dan kegagalan. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Reza. Eh, Mungkin cukup saja hari ini ya, karena waktu juga tidak memadai. Mungkin kita cukupkan. Saya mau tanya lagi, ada yang bisa simpulkan pembahasan kita pada hari ini? Kasih yang lain ini, yang tidak pernah bertanya ini. Saya Pak, Kamal Fosan, silakan. ya baik. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu sistem penerangan pada kendaraan biasanya bekerja dengan mengonversi energi listrik menjadi cahaya. Berikut adalah langkah-langkah umum bagaimana sistem penerangan pada kendaraan bekerja. Yang pertama, sumber daya listrik dari baterai kendaraan atau sistem pengisian seperti alternator disalurkan ke sistem penerangan. Kedua, lampu utama. Lampu utama baik lampu depan atau sorot biasanya menggunakan teknologi seperti halogen, LED, atau xenon. Menerangi jalan di depan kendaraan untuk memungkinkan pengemudi melihat dengan jelas saat berkendara di malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Yang ketiga itu lampu sisi seperti lampu parkir atau lampu posisi memberikan pencahayaan tambahan pada bagian samping kendaraan untuk memperlihatkan lokasi kendaraan kepada pengemudi lain. Yang keempat, lampu belakang. Lampu belakang termasuk lampu rem, lampu penanda belakang, dan lampu mundur memberikan pencahayaan di bagian belakang kendaraan untuk memperingatkan pengemudi di belakangnya tentang penggerakan dan perilaku kendaraan. Yang kelima yaitu lampu sein. Lampu sein atau lampu pembesar memberikan sinyal kepada pengemudi lain tentang niat untuk belok atau merubah jalur. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah pengaturan dan kontrol. Pengemudi mengontrol sistem penerangan menggunakan saklar atau tombol yang terletak di dalam kabin kendaraan. Mereka dapat menghidupkan atau mematikan lampu, mengaktifkan lampu sorot, mengatur kecerahan, dan memberikan sinyal belok atau peringatan lainnya sesuai kebutuhan. Dengan koordinasi yang tepat antara berbagai komponen ini, sistem penerangan pada kendaraan memungkinkan pengemudi untuk melihat dengan jelas di malam hari atau dalam kondisi cahaya yang rendah, serta memberikan informasi yang cukup kepada pengemudi lain di jalan raya untuk memastikan keselamatan kerja. Baik, mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih Kamal Fosan. Mungkin itu cara penggunaan ya lampu-lampunya. Baik, mungkin kesimpulannya adalah sistem penerangan pada kendaraan adalah bagian yang penting dari keselamatan berkendara yang bertanggung jawab untuk menyediakan pencahayaan yang diperlukan agar pengemudi dapat melihat dan dilihat dengan jelas di jalan raya. Sistem penerangan terdiri dari berbagai komponen termasuk lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan lampu samping yang bekerja sama untuk memberikan pencahayaan yang optimal di sekitar kendaraan. Mungkin saja pertemuan kita kali ini. Oh iya, untuk tugas hari ini nanti saya kirimkan di grup WhatsApp kalian ya. Iya, Pak. Baik, sudah cukup ya. Oh, ada pertanyaan lagi? Siap, tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Ya, hari ini adalah insya Allah hari yang penuh pengetahuan dan pemahaman baru. Kita telah menjelajahi berbagai konsep, ide, serta memperluas wawasan kita tentang sistem penerangan saat ini. Terima kasih atas partisipasi dan dedikasi kalian hari ini. Saya berharap kalian merasa terinspirasi dan siap untuk melanjutkan perjalanan pembelajaran kalian. Sampai jumpa lagi di sesi pembelajaran pekan depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.